Nofri Simanjuntak di sini kembali dari FX Gold Coffee Shop dengan konsep drink coffee make money sambil minum kopi, edukasi dan dapat dolar lagi. Saya akan berbagi mengenai analisa mingguan dari hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 24 sampai 28 Oktober untuk pair USD JPY atau UJ. Jangan lupa, saya selalu mengingatkan kepada Anda, kalau Anda mau sukses di bidang apapun, maka kita perlu belajar dan berlatih. Jadi substansinya bukan sekolah atau ikut seminar atau ikut coaching, bukan, tetapi kata kuncinya adalah belajar dan berlatih. Jika misalkan Anda memiliki kemampuan belajar sendiri, maka lakukanlah dengan mandiri. Anda bisa membeli buku di Gramedia, Anda bisa menonton YouTube atau Google. Tetapi jika Anda tidak memiliki kemampuan untuk bisa belajar sendiri, dan itu sangat jarang dimiliki oleh khususnya trader-trader pemula, maka Anda harus sekolah atau mengikuti seminar, workshop, training, dan juga coaching. Kemudian di dalam mengikuti training atau belajar berlatih yang dimana Anda dimentor oleh orang, itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau gratis tentunya mungkin tidak ada komitmen untuk membimbing Anda. Itu kelemahannya. Kelebihannya ya jelas Anda tidak mengeluarkan biaya. Dan biasanya sering sekali kalau gratis kita kurang komitmen di dalam mengikuti jadwal-jadwal atau menyediakan waktu dalam proses belajar berlatih. Tetapi jika kita berbayar, maka kita memiliki komitmen karena sudah mengeluarkan uang dan tentunya kita akan dibimbing. Tetapi memang banyak oknum-oknum di luar sana yang memberikan coaching dengan cara-cara yang tidak benar, duduk diam dapat duit dolar, menyampaikan yang enak didengar bukan sebuah kebenaran. Itu oknum. Jangan nanti misalkan Anda mendapatkan pengalaman buruk, mendapatkan mentor yang tidak benar, langsung Anda nyatakan tidak ada gunanya mengikuti training, sehingga Anda generalkan atau Anda samaratakan semuanya itu. Makanya saya katakan sekali lagi substansinya adalah belajar berlatih. Bisa mandiri lakukan sendiri, tidak bisa maka Anda harus mencari mentor gratis atau berbayar. Kalau berbayar tentunya cari yang berkualitas. Oke, kita langsung masuk ke analisa sentimental. Seperti biasa melihat data COT. Kepemilikan institusi besar terhadap yen itu dominan sudah lama sekali adalah long, di mana saat ini sampai hanya tinggal 20%. Dalam arti berarti di sini institusi besar selalu melepaskan kepemilikannya terhadap yen ini, sehingga dengan demikian dampaknya tentunya kalau barang banyak di pasaran akibat dilepas oleh bandar dalam tanda kutip, maka menimbulkan efek melemah. Dan kalau Anda perhatikan teknikal, USD JPY khususnya terus mengalami kenaikan. Dan kalau kita bicara fundamental, tidak ada gerakan-gerakan dalam tanda kutip yang radikal dari Bank of Japan di dalam kebijakan ekonominya. Sehingga dengan demikian kalau kita bicara fundamental UJ, kita cukup fokus ke kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Dengan demikian secara sentimental fundamental skor 2-0 untuk USD JPY, artinya USD sejauh ini masih senantiasa menguat terhadap yen. Kita masuk ke trading view.
Kalau kita perhatikan secara teknikal di weekly, sebelum-sebelumnya sudah saya ingatkan kepada Anda yang hobinya counter trend, yang tidak ada dasar hanya menganggap bahwa yen sudah terlalu tinggi, dalam hal ini adalah UJ, dengan demikian akhirnya dilakukan aksi-aksi sell, di mana saya sudah memberitahukan bahwa kenaikan USD JPY itu bisa sampai ke sekitar 152 dan itu terjadi karena sederhana saja saya menggunakan Fibonacci extension di mana ini A, ini B, ini C. Dengan demikian kenaikannya itu kalau AB sama dengan C sudah terlewati yaitu di sini dan demikian juga potensi selanjutnya ke 161,8 dan 161,8-nya itu di 151.37. Sementara kalau kita perhatikan high-nya dari UJ itu sampai ke 151.94. Hanya 6 pips saja menuju 152. Kemudian apakah UJ akan langsung reversal atau berbalik turun? Tidak. Karena potensi kenaikannya ini masih bisa berlanjut. Sederhana saja, Anda lihat di monthly, apakah ada harga yang lebih tinggi dari 152 ini? Pasti ada. Dengan demikian, bahwa kemungkinan UJ ke harga yang lebih tinggi lagi itu sangat terbuka sekali kemungkinannya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk tidak melakukan aksi-aksi sell tanpa perhitungan, apalagi dengan money management yang tidak ketat, lotnya besar, tidak menginput stop loss, sehingga akhirnya mengalami drawdown atau pengurangan equity yang berlebihan bahkan sampai ke margin call. Saya banyak sekali mendengar keluhan, cerita, curhat mengalami margin call di UJ ini dan itu tadi karena mohon maaf jangan tersinggung sotoy dalam tanda kutip menganggap bahwa kenaikan UJ itu sudah terlalu tinggi tanpa ada dasar kejelasannya. Dan apalagi Anda sudah memahami analisa sentimental, Anda lihat sendiri bagaimana mungkin UJ tidak ada potensi untuk tetap naik, sedangkan kepemilikan institusi besar terhadap yen hanya 20% saja. Oke, jadi mohon Anda smart dan jangan sampai trading hanya tebak-tebakan dalam tanda kutip yang tidak ada dasarnya. Mungkin Anda juga menyatakan analisa teknikal juga tebak-tebakan kok oke. Tetapi kalaupun itu tebak-tebakan, ada dasar ilmiahnya alias bukan hanya sekedar merasa punya feeling sudah terlalu tinggi. Itu yang tidak ilmiah. Dan kalau kita perhatikan di daily sendiri, ini ada sebuah support sebetulnya berdasarkan history high, di mana ini merupakan wave, kemudian dia mengalami penurunan, dan saat ini khususnya minggu lalu sempat mengalami penurunan ini dalam kerangka koreksi ke sini, dan ada potensi untuk kembali bounce. Pantau harga 144.50 ini karena di sini adalah 61,8% dari wave ini. Sekitaran ya, jadi area bukan level. Intinya secara weekly, monthly, daily trend masih turun sehingga untuk swing trade Anda lebih baik mencari area-area support untuk melakukan aksi buy on low sesuai dengan prinsip follow the trend by bidding, mengikuti tren tetapi nawar. Pada saat uptrend kita mengintip dalam tanda kutip koreksi-koreksinya, dan kalau kita lihat dia tidak berhasil breakout, maka kita bisa melakukan aksi buy. Sekarang untuk lebih tajamnya di H4, saya tadi sudah menyatakan 144.55 ini sebagai buy limit sebetulnya untuk melakukan eksekusi yang sifatnya tidak agresif ya. Nah ini 144.5 dasarnya kalau di H4 kelihatan sekali ini sebagai sebuah area buy. Kenapa? Karena di sini ada history high, kemudian agak ranging di sini. Dan kalau kita lihat di sini ada history high, ada history high, ada history high, ada history high juga.
Kemudian di sini ada history low, sehingga saya menganggap ini sebagai sebuah area buy yang cukup strategis. Ditambah lagi yang kedua, bahwa range mingguan UJ itu 350-an pip, dan jika misalkan hari Senin dia koreksi dulu turun memenuhi range-nya itu sekitar di sini. 144.5, detailnya SL-nya 100 pip berarti 143.55. Jangan lupa SL buy itu tentunya berada di bawah harga running alias di area-area support. Kemudian TP-nya 146.55, 200 pip sehingga RR-nya 1:2. Jangan lupa pecah posisi. Satu posisi RR-nya 1:1, satu posisi RR-nya 1 sesuai dengan target support and resistance. Jika kejemput dan misalkan posisi 1 profit, maka SL geser menjadi 0 sehingga zero risk atau +1 di posisi 2 tentunya. Selanjutnya tinggal lihat perkembangannya. Kemudian juga untuk entry yang lebih agresif, artinya di bawah konservatif, Anda bisa pantau 145.30 ini karena di sini ada history high sebelumnya di sini. Dan ini sebetulnya masih area buy yang cukup besar dari sini. Nah, ini ya. 145.30. SL-nya bisa sekitar beberapa pip di bawah ini. Kemudian TP-nya itu bisa sampai ke area sini, paling dekat. Ya, ini sudah dapat RR 1:1 kok. Untuk lebih agresifnya itu di 146.5. Kenapa ini dijadikan sebagai sebuah dasar untuk entry buy? Pertama, ini ada history high, ini ada history high. Di sini juga yang kedua ada bullish engulfing, dan bukan hal yang tidak mungkin di hari Senin nanti dia melanjutkan naiknya, kira-kira nanti ke area ini. Alternatif pertama untuk turun, baru dia naik lagi. Alternatif kedua, dia bisa saja langsung naik sampai ke sini. Sehingga ini juga bisa dijadikan sebuah area sell, di mana kita bisa melakukan praktek-praktek memanfaatkan koreksi. Di sini ada bearish engulfing, SL-nya jangan sampai tidak di-input, yaitu beberapa pip di atas ini. Oke, sekali lagi semoga bermanfaat dan menjadi berkat, dan selalu belajar dan berlatih untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan. Pada akhirnya kita akan berhikmat, dan karena hikmat itulah merupakan daya tarik untuk uang datang kepada kita. Jangan kejar ikannya, tetapi sediakanlah umpannya. Ikan itu adalah uang, umpannya adalah hikmat yang kita miliki. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.